Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Mudzakkir selaku Ketua Yayasan Hadir dan TKIP Istiqomah. Yang saya hormati Ustadzah Fitri Ismaili SPD selaku Kepala Sekolah TK IK Istiqomah. Yang saya hormati Ustadzah Julati AMA selaku Kepala Sekolah KB IK Istiqomah. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Wali Santri KB dan TK Istiqomah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat mengikuti sosialisasi KBM dalam keadaan sadar. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya yang Allah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Ketua Yayasan, yang ketiga paparan profil KB dan TK IK Istiqomah, yang keempat paparan materi kurikulum KB Istiqomah, yang kelima paparan materi kurikulum TK IK Istiqomah, yang keenam sesi tanya jawab, yang ketujuh doa, dan yang kedelapan adalah sunat. Baik, sebelum kita mulai acara pada hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Yayasan KB dan TK IK Istiqomah yang akan disampaikan oleh Bapak Mudzakkir. Untuk waktu dan tempat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para asatidzah yang kami hormati dan para wali santri dimanapun Anda berada yang kami hormati, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, taufik serta hidayah kepada kita sekalian. Yang selanjutnya, salawat serta salam Allah semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang selalu mengikuti jejak dan langkah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang kami hormati, kenalkanlah saya Mudzakkir sebagai Ketua Yayasan KB dan TK IK Istiqomah Penumping Kota Surakarta. Ingin memberikan satu sedikit informasi kepada para wali santri. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu wali santri yang telah menyekolahkan putra-putrinya di lembaga kami, yaitu KB dan TK IK Istiqomah.
Kamu ucapkan jazakallahu khairan katsiran. Mudah-mudahan putra putri bapak dan ibu semuanya di sekolah di Istiqomah insyaallah. Dan kami doakan mudah-mudahan jadi anak yang soleh, solehah, jadi anak yang berhasil, jadi anak yang sukses di dunia wal akhirah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu wali santri yang kami hormati, walaupun kita jauh dari Istiqomah karena situasi yang seperti ini, sebetulnya kami ingin tatap muka pertemuan di pagi hari ini. Karena situasi yang tidak memungkinkan, maka terpaksa kami harus lewat Zoom, lewat media yang seperti ini. Tapi kami tetap harapkan suatu saat kami juga harus bisa ketemu dengan Bapak dan Ibu semuanya, entah di mana nanti tempatnya, yang jelas saya ingin ketemu. Artinya apa? Semuanya permasalahan, semua apapun yang terjadi di KB dan DKI Istiqomah ini harus kita bicarakan bareng-bareng, harus kita mengerti bersama, dan harus kita tuntaskan bersama. Ini manajemen Istiqomah. Sehingga kegiatan kita ini jangan sampai yang tahu hanya yayasannya, yang tahu hanya gurunya. Tidak, semua baik anak didiknya, wali santrinya, semuanya harus bisa memahami. Yang selanjutnya kami ingin menyapa dulu pada Bapak dan Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik semuanya ya? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini yang kami harapkan. Situasi yang seperti ini Bapak dan Ibu semuanya jangan sampai merasa takut, jangan sampai merasa sedih, jangan sampai merasa ini dan itu. Serahkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ini ada yang memiliki, ada yang punya. Siapa yang punya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pendidikan bagaimana? Tetap kami usaha sekuat tenaga supaya nanti bisa mendidik putra putri bapak dan ibu semuanya secara maksimal, insya Allah. Ibu bapak yang kami hormati, ini sedikit sambutan dari kami atas nama yayasan. Yang selanjutnya kami akan menyampaikan sedikit tausiah kepada limang-limang orang tua. Hanya bisa istilahnya ya apa namanya, gendong sana gendong sini, tapi amanah berat yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sang buah hati. Maka bagaimana tugas orang tua untuk mendidik anak-anak supaya nanti di hadapan Allah kita tidak disalahkan oleh Allah. Kita tidak disalahkan oleh, karena apa? Cara mendidik kita sesuai dengan syariat Allah. Cara mendidik anak kita sudah sesuai dengan panduan yang jelas, yaitu panduan Allah SWT dan Rasulullah SAW. Pada itu tepat sekali kalau bapak dan ibu semuanya menyekolahkan putra dan putrinya di lembaga kami dan DKID Istiqomah. Insya Allah lembaga kami akan mendidik sesuai dengan aturan-aturan Allah dan Rasulnya, dan juga mengikuti di era sekarang, yaitu ikuti aturan yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surakarta. Ibu bapak yang kami hormati, mendidik anak yang paling bagus yang pertama kata Rasulullah, kenalkan anak-anak kita dengan Allahnya, dengan sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenalkan anak-anak kita dengan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini. Setelah orang tua mengenalkan sang penciptanya Allah, kenalkanlah anak-anak kita dengan Nabi Allah, utusan Allah. Satu, kenalkan ajaran-ajaran Islam. Ibu yang berhormati, sehingga nanti kalau sudah mengenalkan seperti itu, insya Allah anak-anak kita sudah punya landasan yang kuat.
punya pedoman yang kuat, punya keyakinan yang kuat, insya Allah putra putri ibu nanti akan menjadi tanaman, akan menjadi bibit, akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat. Ibaratnya bapak dan ibu semuanya sudah di alam kubur, anak akan mendoakan orang tuanya, Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa itu kata Rasulullah, doa itu doa anak yang soleh yang diberikan kepada, yang dikirimkan kepada orang tuanya yang sudah di alam kubur. Apa kata Rasulullah? Ibarat tembok yang menghalangi itu, tembok itu akan jebol karena doa anak yang soleh. Yang pertama. Yang kedua, kalau orang tua itu masuk neraka karena mungkin perbuatannya dan lain sebagainya, lalu anak itu anak soleh, anak itu berdoa, Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka Allah SWT yang tadinya orang tua di neraka diambil oleh Allah. Diambil oleh Allah, apa kata Allah? Hai si fulan, sekarang kamu harus keluar dari neraka. Karena apa? Karena doa anakmu yang soleh yang bisa menolong orang tuanya yang masuk neraka tadi bisa keluar daripada neraka. Luar biasa. Ini Pak, ini Bu yang mahal harganya. Ini Pak, ini Bu yang mahal harganya. Anak yang soleh urusannya sampai akhirat, sampai orang tuanya dimasukkan neraka oleh Allah karena perbuatan orang tuanya yang tidak benar. Maka anak minta kepada Allah supaya orang tuanya bisa masuk surga. Luar biasa. Ini ya, senang Bapak dan Ibu semuanya kalau kita mengerti yang seperti ini. Tidak harus mencari sekolah yang unggul, tidak harus mencari sekolah yang mahal, tapi sekolah-sekolah yang mendidik putra putri panjenengan, mendidik dengan syariat, mendidik dengan aturan Allah Subhanahu wa taala yang ada hubungannya Bapak dan Ibu semuanya nanti sampai kampung akhir. Itu dulu Bapak dan Ibu semuanya yang kami sampaikan sedikit. Ya, kalau mau ngaji secara tuntas ya, kalau mungkin ingin istilahnya penjelasan yang lain ya nanti bisa datang secara langsung di KP dan TKIT Istiqomah Komunitas saya. Ibu bapak yang kami hormati, sekarang saya akan menyampaikan masalah yang berkaitan dengan KP dan TKIT Istiqomah. Yang saat ini ibu bapak baru dengar dari luar, mungkin yang saat ini ibu bapak baru dengar dari teman, yang saat ini ibu bapak baru dengar dari kata orang. Tapi di sini dengar dari sumber aslinya, ya, yaitu sumber asli yang memegang masalah yang berkaitan dengan KP dan TKIT Istiqomah. Ibu bapak yang kami hormati dan para sahabat semuanya yang kami hormati, KP dan TKIT Istiqomah ini berdiri tahun 2007. Sampai berapa tahun sampai hari ini? 2007 berdiri dan KP dan TKIT Istiqomah mengikuti yaitu Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Sehingga kurikulum agama kita dibuat oleh guru-guru yang ada di sini dan yang umum mengikuti dari pendidikan Kota Surakarta. Artinya KP dan TKIT Istiqomah ini resmi, tidak istilahnya ilegal, tidak ada istilahnya istilahnya tidak resmi, tapi resmi. Yang kedua, KP dan TKIT Istiqomah memiliki gedung sendiri atas nama TK sendiri, ya, sudah ber-IMB, sudah istilahnya gedungnya ber-AC tingkat 2 dan kelas-kelas yang ada memenuhi syarat. Di samping yang ada di selatan jalan juga di utara sebagai kantornya. Sehingga
putra putri Bapak dan Ibu semuanya akan leluasa. Akan leluasa di dalam bermain, di dalam menghafalkan, di dalam pembelajaran, dan sebagainya. Insya Allah akan tercapai cita-citanya karena didukung oleh fasilitas yang bagus. Yang selanjutnya, di mana tiap kamar mandi, tempat WC-nya dan lain sebagainya sudah memenuhi syarat, dan kami jaga secara kebersihannya, higienis. Karena ini situasinya pandemi, Bapak dan Ibu semuanya dan putrinya selama ini belum bisa masuk ke sekolah, ya, untuk sementara, dan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera selesai, nanti putra putri Bapak dan Ibunya bisa masuk ke sekolah yang tadi saya sebutkan. Jadi sini lagi, secara pembiayaan bisa ditekan dengan harga yang murah. Karena apa? Tidak kontrak tempatnya, ya. Guru-gurunya pun juga udah ikhlas semuanya, digaji sithik ora apa-apa, sing penting barokah gitu. Sithik tapi barokah, di situ yang mahal. Nih, artinya apa? Semuanya harus mengerti secara langsung dari sumbernya. Yang selanjutnya, Ibu Bapak yang kita hormati, jam masuk di KP dan TKI Istiqomah, ya, untuk di hari-hari normal, ada di pandemi yang saya sampaikan ini tadi. Kalau di pandemi ini nanti anak-anak masuk jam 8 sampai jam 11, 2 jam. Jam 10 ya, nanti ada guru yang menyampaikan ini secara global. Tapi di luar pandemi, di hari-hari normal masuk jam setengah 8 sampai jam 12, sampai jam 2 ya, sampai jam 2 ya. Yang selanjutnya nanti ada semacam penitipan dari jam 2 sampai jam 4. Kalau Bapak dan Ibu semuanya kerja, sehingga nanti bisa ambil jam 4 harus diambil setengah 5. Itu ada namanya bahasa titipan dan menjadi tanggung jawab Istiqomah. Dan dalam titipan itu anak juga diamandiin, anak diurus, anak dikasih pembelajaran, dan sekaligus sore dikasih semacam TPA. Ya, itu gini. Artinya supaya putra putri Bapak dan Ibu semuanya di sini itu betul-betul bisa mengikuti pelajaran-pelajaran yang selanjutnya. Libur di hari normal, libur di luar pandemi, yaitu sekolahnya anak masuknya Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Sabtu. Jumat dan Ahad libur. Yang selanjutnya di libur-libur hari nasional. Libur hari nasional yaitu Muharram, Maulud Nabi, Rajabiyah, artinya hari-hari di luar itu hari anak tetap masuk walaupun tanggal merah. Karena apa? Untuk mengejar kurikulum yang tadi hari Jumatnya diliburkan sehingga bisa tertutup di waktu itu. Itu. Ibu Bapak yang kami hormati, ya. Yang selanjutnya masalah yang berkaitan dengan keuangan atau Bapak dan Ibu semuanya membayar sekolah itu. Di mana yang tahun anak-anak baru itu membayar yang sudah kami tentukan itu semuanya kembali kepada anak ibu. Kembali kepada anak. Ada seragamnya ada 5 sel. Terus ada buku, ada ada manasik gaji, ada outbound dan sebagainya. Lah, karena ini situasinya tidak memungkinkan, apapun yang terjadi, kami tetap istilahnya anak-anak tidak boleh untuk manasik gaji, anak-anak tidak boleh outbound. Nah, bagaimana Pak pembiayaan itu? Harus kembali kepada anak? Tidak. Itu semuanya kami mohon Bapak dan Ibu mensepakati uang yang masuk ke sekolah itu tadi, walaupun tidak untuk kegiatan karena situasi yang tidak memungkinkan karena pandemi, maka uang itu menjadi milik sekolahan yang nantinya untuk menutup anggaran-anggaran yang kurang karena situasi pandemi
semuanya akan mengalami satu perubahan. Ini ibu dan bapak semuanya kami jelaskan dari awal bagi bapak dan ibu semuanya yang belum memahami. Sehingga nanti ibu jangan atau bapak-bapak jangan lagi mana saya gaji orang, iki outbound orang, yo duitnya dikembalikan. Tidak, bapak nyuwun sewu kalau matur saderengipun supaya bapak dan ibu memahami program daripada ibu. Dan bapak dan ibu semuanya menyekolahkan putra putri di sini, insya Allah biaya yang untuk putra putrinya insya Allah sampai akhirat. Jadi tidak seperti sekolah-sekolahnya, artinya uang orang dibeleknya tidak. Artinya seolah-olah bapak dan ibu semuanya semacam infak atau semacam apapun bentuknya karena uang kembali untuk anak-anak. Karena anak-anak ada kondisi yang tidak kita inginkan, maka keuangan itu menjadi hak daripada setelah nyuwun sewu bapak dan ibu semua kami anggap menjadi infak daripada sedekah daripada bapak dan ibunya untuk perjalanan dan pengembangan. Yang soalnya bapak dan ibu semuanya, dari awal dan sampai hari ini kami tidak meminta bapak dan ibu semuanya untuk ada uang gedung sekian juta, sekian puluh juta, tidak. Dan saya tidak memaksa untuk harus berinfak sekian juta untuk pengembangan gedung. Alhamdulillah sampai hari ini tidak. Namun kami tetap bisa membangun gedung. Ini artinya apa? Istilah kami harus memutar otak supaya orang tua tidak berat menyekolahkan putranya, tidak berat SPP. Putranya 5, siji istiqomah, loro apa, telu sampai 5. Bapak dan ibunya pekerjaannya tidak tetap. Lah, semacam itu saya pikir. Maka kadang-kadang istiqomah putranya berapa Pak? 5. Kok SPP-nya dereng bayar, tak nggo bayar kono-kono sik Mas ya. Apapun terjadi, kami juga lapang dada, tapi jangan ditiru ya. Jangan ditiru Bapak. Wah, istiqomah tak ndang wae tak bayar orang apa-apa. Ampun. Malah keluar rasa mlaku mungkin. Di sini. Ini sambil santai Pak. Jadi kan terdapat mudakir malah bisa nguyu terus karena ini lewat Zoom ya, jadi ini aku raketok ini. Ini artinya apa? Di istiqomah betul-betul kami didik para gurunya, ayo kita yang ikhlas menjadi amal soleh bapak dan ibu semuanya nanti di kamu akhirat, menjadi amal soleh para ashabuddin nanti di kamu akhirat. Orang yang menyebarkan ilmu, insya Allah ilmu itu akan terus berkembang. Dan namun kita manusia juga di rumah juga ada anak, anaknya pun juga sekolah. Di rumah ada di sini ada yang punya anak 3, ada yang punya anak 2. Karena kalau perantau gaji sekolah istiqomah ya, terus pundi namanya. Nah, ada seimbang dan seimbang ini, ya seimbang. Yang selanjutnya ibu bapak yang kami hormati, masalah yang berkaitan dengan SPP atau syahriah. Di masa pandemi seperti ini, syahriah yang berkaitan dengan uang makan kami tiadakan, atau uang yang apa ya? Ini program baru nanti syahriah akan disampaikan oleh bagian keuangan atau bagian atau para sekolah nanti. Yang jelas kami mohon ya untuk bapak dan ibu semuanya untuk syahriah tolong diberi tepat pada waktu. Kalau dulu masih longgar Pak. Sekarang istiqomah untuk tahun ini Pak, Juni 30 Juni 1 April keuangan semuanya kami sudah menembok 20 juta. Kenapa? Dari awal kami membangun gedung. Setelah membangun gedung kami menyervis AC-nya, menyervis semua fasilitas yang ada permainan. Setelah itu masuk 2019 akhir, masuk pandemi. Akhirnya apa? Ya alhamdulillah dengan izin Allah bisa melakukan, bisa jalan. Maka kami minta bapak dan ibu semuanya tetap istilahnya syahriah ataupun bentuknya bisa dibayar dengan tepat waktu sehingga sekolah ini berjalannya bisa lancar, bisa dengan baik. Adapun bagaimana situasi pandemi ini, anak itu harus tatap muka dan dia nanti akan disampaikan Ustazah Kepala Sekolah KP dan PKIP Istiqomah. Ini Bapak dan Ibu semuanya yang kami hormati, sekali lagi bisa dicatat nomor telepon saya yang jadul ya,
081 225 946 23. Bisa dicatat, ada informasi, ada kesulitan, ada apa, bisa ditelepon. Yang selanjutnya, walaupun situasi pandemi yang sudah kita lakukan sekian hampir 1 tahun lebih, 1,5 tahun, kami pun juga masih tetap bisa mengangkat beberapa anak yatim atau anak yang perlu dibantu itu. Karena mungkin betul-betul yang harus dibantu, nyata kami bisa. Kalau diukur dengan dana yang ada, tapi dengan izin Allah bisa. Maka kami tetap berpijak kepada kebarokahan KB dan PKIT Istiqomah. Ibu Bapak yang kami hormati, ya walaupun lewat Zoom ini tidak bisa semuanya untuk bisa mendengarkan, namun sekali lagi yang mudah-mudahan ini bisa mewakili, karena situasi yang seperti ini kami tidak bisa tatap muka secara langsung, namun ini mudah-mudahan bisa mewakili Ibu Bapak semuanya di dalam tatap muka. Ibu Bapak yang kami hormati, kami kira cukup. Kami hanya beri waktu 30 menit. Ini di jam kami sudah 35 menit. Kami harus undur diri dan kami akan siap nunggu acara ini sampai selesai. Yang selanjutnya kami akan buka tanya jawab secara tuntas, sehingga Bapak dan Ibu semuanya nanti tidak ragu-ragu lagi di dalam KB, di dalam KPM, proses belajar mengajar di KB dan PKIT Istiqomah. Ini mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memahami Bapak dan Ibu semuanya untuk acara ini walaupun lewat Zoom. Kami kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang di rumah, apabila ada pertanyaan atau mengajukan pertanyaan, mohon diisi di kolom komentar. Baik, sekarang saya lagi, bagi Bapak Ibu yang di rumah yang ingin mengajukan pertanyaan, mohon menulis di kolom komentar. Oke, nanti bisa dijawab pada sesi tanya jawab. Baik, acara selanjutnya yaitu paparan profil KB dan TKIT Istiqomah yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah TKIT Istiqomah Ustadzah Fitri Ismaili SPD. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Ya, sampai di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan KB dan PKIT Istiqomah, Bapak Mudzaffir. Yang kami hormati Kepala Sekolah KB Istiqomah Ustadzah Juwati. Yang kami hormati Ustadzah KB dan PKIT Istiqomah serta ibu dan karyawan, serta yang kami hormati pula para wali santri KB dan PKIT Istiqomah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmat serta dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir meskipun melalui virtual di acara sosialisasi kegiatan belajar mengajar KB dan PKIT Istiqomah tahun ajaran 2021-2022. Izin saya untuk men-share screen, bisa di-share apa-apa. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan tentang profil dari sekolah KB dan PKIT Istiqomah. Sudah bisa tampil?
Apakah sudah bisa? Kita tunggu dulu. Sudah. Akan saya mulai. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang visi misi dari KB dan PKIP Istiqomah. Visi kami adalah mencetak insan belia muslim yang cerdas, sehat, terlindungi, beriman, dan berakhlak mulia. Sedangkan untuk mencapai visi itu, kita melalui misi yang ada, yaitu yang pertama, dengan membangun perilaku hidup bersih dan sehat pada anak. Yang kedua, mewujudkan lingkungan sekolah yang ramah anak, serta melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi. Yang ketiga adalah melaksanakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Yang keempat, menyiapkan anak didik yang taat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Yang Maha Esa. Yang kelima, mengarahkan anak didik untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan ajaran agama Islam. Dan yang terakhir, memenuhi hak tumbuh kembang anak dalam hal pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, serta pelindungan dan kesejahteraan anak. Jadi dengan tahun kemarin itu visi misi kami ada sedikit perubahan. Kita sesuaikan dengan sekolah ramah anak yang mulai tahun ini itu di Kota Surakarta sudah mencanangkan menuju sekolah ramah anak. Jadi kita sesuaikan. Lanjut, untuk slide selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran di tengah pandemi COVID-19. Tahun ajaran baru ini akan dimulai pada tanggal 12 Juli 2021 hari Senin depan. Namun selama masa PPKM darurat Kota Surakarta yang dimulai sejak tanggal 3 Juli sampai 20 Juli mendatang, itu sekolah di Surakarta masih diwajibkan untuk daring atau pembelajaran jarak jauh. Jadi rencana sekolah yang sebelumnya kita ingin mulai pembelajaran tatap muka di tanggal 12 terpaksa kita undur. Untuk sistem pembelajaran tatap muka di sekolah kita masih menunggu instruksi dari pemerintah Kota Surakarta dan Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Kalau informasi terakhir yang kami terima itu untuk izin pembelajaran tatap muka baru bisa dimulai di bulan Agustus mendatang. Jadi kita akan melihat informasi kedepannya. Selama pembelajaran jarak jauh, guru bertugas sebagai koordinator dari orang tua. Jadi mohon nanti selama masih PJJ ini atau pembelajaran jarak jauh, berharap orang tua bisa mendampingi anak untuk belajar dari rumah. Kemudian pendidikan anak usia dini adalah kesempatan belajar yang tidak terulang. SD, SMP, SMA, SMK itu mungkin bisa dikejar dengan paket A, B, C. Tapi kalau PAUD itu memang tidak bisa diulang lagi. Tidak ada anak orang yang mengulang untuk kejar paket untuk PAUD itu tidak ada. Jadi dimohon agar orang tua tetap mendaftarkan anaknya ke PAUD agar mendapatkan stimulasi terprogram dari sekolah. Jangan sampai periode emas 1000 hari pertama kehidupan anak terabaikan. Mari kita mengajak saudara kerabat untuk mendaftar di PAUD. Selanjutnya adalah untuk siswa lama kita sudah membagikan surat persetujuan bagi orang tua terkait izin pembelajaran tatap muka terbatas atau kita singkat PTM terbatas. Kewenangan anak diizinkan untuk boleh PTM atau tidak sepenuhnya ada di tangan orang tua, jadi bukan di tangan saudara. Jadi artinya orang tua bisa memilih antara anaknya boleh diikutkan pembelajaran tatap muka atau pembelajaran daring. Itu jadi pilihan orang tua. Bagi yang setuju, maka bersiap mengantisipasi segala risiko yang kemungkinan ada karena kondisi saat ini kan masih pandemi dan kasusnya juga semakin meningkat akhir-akhir ini. Bagi yang tidak setuju, maka orang tua harus konsekuen dengan menyisihkan sebagian waktunya untuk mendampingi anaknya belajar dari ini. Jadi kita serahkan keputusan pada orang tua.
Untuk contoh formnya kemarin untuk siswa lama sudah jadi ya, bisa kelihatan ya. Nanti bisa dilihat oleh orang tua, bisa diisi boleh setuju atau tidak setuju, boleh memberikan izin atau tidak memberikan izin kepada anak untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar melalui pembelajaran tatap muka secara bertahap. Lanjutkan untuk kalender pendidikan tahun ajaran 2021-2022. Di bulan Juli itu hari ini tanggal 10 ada parenting sosialisasi PTM secara virtual. Kemudian tanggal 12 Juli adalah hari pertama anak bersekolah, atau kalau untuk Senin depan itu masih pembelajaran daring atau jarak jauh selama bulan pertama. Sekaligus kita isi untuk masa pengenalan lingkungan sekolah. Apa itu masa pengenalan lingkungan sekolah nanti akan dijelaskan oleh Ustazah Rafi atau tukang. Terus untuk tanggal 19 dan 20 itu adalah libur hari raya Idul Adha. Untuk tanggal 20-nya siang pada jam setengah 3 sampai jam 4 nanti kami mengundang Bapak Ibu untuk datang ke sekolah untuk mengambil daging kurban nanti. Untuk kuponnya sudah mulai bisa diambil pada hari ini sampai nanti jam 9. Kemudian tanggal 23 Juli itu adalah Hari Anak Nasional. Kemudian pada tanggal 24 Juli itu adalah jadwal pemberian makanan tambahan. Kalau selama PJJ ini biasanya kita ganti berupa bingkisan. Nah, ini Bapak. Jadi kalau biasanya kalau anak tatap muka di sekolah itu langsung kita berikan ke anak, tapi kalau PJJ kita kasihkan berupa bingkisan dan biasanya setiap 3 bulan. Kemudian setiap bulan juga kita adakan tes kesehatan anak yang dilakukan oleh Ustazah berupa pengecekan pengukuran tinggi badan, penimbangan berat badan, sama pengukuran lingkar kepala. Lanjut di bulan Agustus itu tanggal 10 adalah libur tahun baru Hijriah. Tanggal 14 puncak tema Aku dan Karunia Allah. Tanggal 17-nya upacara HUT kemerdekaan RI. Kalau untuk tatap muka biasanya anak kita libatkan untuk upacara, tapi kalau untuk saat ini mungkin hanya upacara saja. Kalau misalkan belum ada tatap muka. Lalu untuk tanggal 21 Agustus jadwal pemberian makanan tambahan. Tanggal 28 tes kesehatan anak dan usaha. Lanjut di bulan ketiga September 2021 tanggal 4 adalah puncak tema Aku Anak Sehat. Tanggal 9 September adalah Hari Olahraga Nasional. Kemudian tanggal 11 September pemberian makanan tambahan. Tanggal 18 September tes kesehatan anak. Tanggal 25 September puncak tema Aku Bangga Jadi Anak Indonesia. Di bulan Oktober 2021 tanggal 1 ada upacara Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal 2 ada peringatan Hari Batik sekaligus penyerahan LPPAD NIP semester 1 tahun ajaran 2021-2022. Kemudian tanggal 9 Oktober pemberian makanan tambahan. Tanggal 16 Oktober tes kesehatan anak. 19 Oktober libur Maulid Nabi Muhammad. 23 Oktober puncak tema lingkungan sosialku. 28 Oktober upacara Hari Sumpah Pemuda. Dan tanggal 30 kita rencanakan parenting atau rapat pertemuan orang tua. Di bulan November 2021 tanggal 6 pemberian makanan tambahan. Tanggal 12 Hari Kesehatan Nasional. Tanggal 13 November tes kesehatan anak. Tanggal 20 adalah puncak tema Aku Sayang Binatang. Kemudian dari tanggal 22 sampai 27 selama 1 minggu itu ada penjajakan dunia atau tes hafalan anak sama ibadah anak. Tanggal 25 adalah upacara hari Ibu. Untuk di akhir semester 1 bulan Desember 2021 tanggal 4
pemberian makanan tambahan tanggal 4-nya. Kemudian tanggal 11 cek kesehatan anak. Tanggal 13 sampai 17 itu anak sudah libur untuk penyusunan LPPAD atau raport semester 1. Tanggal 18 Desember atau hari Rabu adalah tanggal penyerahan LPPAD semester 1. Dan mulai tanggal 20 sampai 31 Desember anak sudah libur semester 1 tahun ajaran 2021-2022. Untuk kalender pendidikan semester 1 sudah saya sampaikan, untuk semester 2 akan kita sampaikan di lain waktu. Untuk slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata tertib siswa. Jadi anak masuk selama 5 hari dalam 1 minggu, dari hari Senin sampai Kamis, Jumatnya libur, Sabtunya masuk, jamnya kita untuk masa pandemi ini hanya masih dibatasi di jam 8 sampai jam 10, baik untuk kelompok bermain maupun siswa datang 15 menit sebelum tanda masuk dibunyikan agar bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekolah dan aktivitas prabaca atau literasi Aizen dan Buku untuk TK. Kemudian untuk tempat belajar anak ketika tatap muka sudah berlangsung nanti, siswa KB tetap menempati ruang kelas di gedung selatan. Untuk TK, siswa TK akan belajar di ruang terbuka, jadi di luar kelas. Akan dijelaskan secara lebih oleh guru kelas. Kemudian ketika sudah ada izin dari dinas mengenai pembelajaran tatap muka, itu siswa memakai seragam sesuai jadwal. Hari Senin memakai seragam pink, Selasa warna putih, hari Rabu bebas muslim bernuansa batik, hari Kamis batik coklat, hari Sabtu olahraga. Nah, apabila ada anak yang tidak masuk karena sakit atau lain hal, dimohon agar orang tua atau wali memberitahukan ketidakhadiran anak kepada pihak sekolah, bisa melalui kelas masing-masing atau nomor HP sekolah. Perlengkapan yang dibawa siswa setiap harinya diantaranya buku penghubung, alat tulis, masker kain atau masker medis, dan sanitizer, bekal minum kalau bisa air putih, obat pribadi bagi anak yang mungkin punya penyakit bawaan, infak anak setiap hari Kamis supaya seikhlasnya. Siswa KB dan TK selama masih awal pandemi, awal masuk ini, itu mohon untuk dijemput tepat jam 10 nih, karena kita belum membuka play garden atau penitipan. Jadi datang 7.45, pulang jam 10 tepat. Dan apabila ada siswa yang terpaksa sekali dijemput terlambat, mungkin karena kepentingan yang sangat mendesak, maka diharapkan ada pemberitahuan sebelumnya kepada guru kelas masing-masing. Siswa tidak diizinkan untuk membawa uang jajan, mainan, benda-benda berbahaya dari rumah, perhiasan atau barang berharga lain. Selanjutnya, untuk tata tertib orang tua wali santri. Orang tua dan wali santri wajib mematuhi protokol kesehatan di sekolah, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan jaga jarak minimal 1,5 parkir kendaraan pada tempatnya di sebelah selatan Masjid Istiqomah. Barang bawaan diawasi sendiri, kehilangan bukan tanggung jawab pihak sekolah. Orang tua dimohon untuk berpakaian rapi dan sopan. Untuk awat dimohon untuk menutup aurat dan memakai jilbab setiap kali mengantar jemput putra-putrinya ke sekolah. Wali santri tidak diperbolehkan menunggu putra-putrinya dalam kelas selama KBM berlangsung, kecuali di hari-hari pertama atau minggu pertama anak masuk sekolah. Orang tua atau wali santri bila akan berkonsultasi dengan ustadzah atau guru kelas, dimohon untuk dilakukan di luar jam KBM atau setelah jam pulang sekolah. Jadi biar tidak
mengganggu jalannya pembelajaran untuk anak. Selanjutnya, orang tua atau wali santri tidak diperbolehkan juga membantu anak secara berlebihan dalam pelaksanaan kegiatan di sekolah demi kemandirian anak. Orang tua atau wali santri diharapkan membantu mengulang kembali pembelajaran yang telah diberikan anak di sekolah dan mengulang kembali di rumah, seperti terutama untuk hafalan, untuk kemandirian anak, kelas 2 anak, untuk pembinaan karakter anak. Orang tua dan wali santri tidak diperbolehkan menggunakan alat permainan yang ada di lingkungan sekolah atau melakukan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan belajar yang ada di sekolah. Lingkungan KB dan TKIT Istiqomah bebas asap rokok. Orang tua diharapkan ikut menjaga kebersihan, keindahan, keamanan, ketertiban, dan kenyamanan di sekolah. Orang tua juga tidak dibenarkan mengundang pedagang apapun di dalam area sekolah. Tidak dibenarkan terlambat menjemput anak karena terkait kesehatan dan keamanan sekolah di masa pandemi ini, dan terkait juga dengan jam kerja ustazah. Jadi mohon kalau sudah waktunya anak pulang, dia diharap segera anak untuk bisa dijemput. Kemudian orang tua mohon untuk dapat menyisihkan waktunya mendampingi anak belajar di rumah, baik ketika ada penugasan dari ustazah atau mengulang materi pembelajaran di sekolah. Untuk pembayaran syariah atau SPP bulanan paling lambat adalah tanggal 10 setiap bulannya. Sekolah akan mengirim surat teguran bagi yang terlambat lebih dari 2 bulan. Karena yang belum diatur dalam tata tertib ini akan kita atur di kemudian hari. Slide selanjutnya adalah tantangan sekolah swasta di era pandemi COVID-19. Dampak pandemi ini merambah luas pada semua sektor kehidupan, termasuk di sektor pendidikan. Sekolah swasta saat ini dalam kondisi yang membutuhkan dukungan dari masyarakat, khususnya para wali santri, orang tua murid, untuk menunjang pengeluaran rutin sekolah atau biaya operasional sekolah. Oleh karena itu, dimohon dengan sangat kerjasama dari orang tua agar tetap memenuhi kewajibannya dengan cara berdisiplin membayar SPP setiap bulan, tidak melebihi tanggal 10 setiap bulan. Untuk biaya pendidikan anak, bagi siswa baru atau siswa lama, itu bagi yang memiliki kekurangan daftar ulang anak, itu bisa mulai diangsur selama kurun waktu semester 1 ini. Dan untuk biaya syariah atau SPP anak tahun ajaran 2021-2022 yang sebelumnya, kalau dalam kondisi normal kita patok sebesar Rp350.000 tahun ini, maka untuk khusus kondisi pandemi kita tarik sebesar Rp270.000 per bulan, yang meliputi SPP sebesar Rp260.000, LKPD itu seperti LKS, lembar kerja peserta didik atau bahan belajar anak, itu Rp5.000, dan uang untuk komite. Biasanya untuk komite itu kita alokasikan di akhir tahun ajaran ketika siswa TKP lulus, itu sebesar Rp5.000 per bulan. Jadi totalnya Rp270.000. Sudah selesai. Demikian yang dapat saya sampaikan di Bapak Ibu. Jazakumullah khairan katsiran. Mohon maaf atas segala salah kata dari saya. Semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu di rumah, saya berbagi ini apabila ada pertanyaan monggo menulis di kolom komentar yang sudah dilakukan nanti di sesi. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu paparan materi kurikulum KB Istiqomah yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah KB Istiqomah
Sebajuati, dan selanjutnya penyampaian pengalaman materi kurikulum TKIP Istiqomah yang akan disampaikan oleh si kurikulum CK Sada Susi untuk Sebajuati dan Sada Susi akan tetap dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah bisa mendengar ya, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya akan menyampaikan sosialisasi KBM kegiatan belajar mengajar di kelompok bermain Istiqomah Penanggung Surakarta. Yang pertama, dalam kegiatan belajar nanti anak akan diajari hafalan surat pendek, hafalan doa sehari-hari, hafalan hadis, dan untuk rencana pembelajaran tatap muka dan untuk rencana pembelajaran tatap muka terbatas Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu jam 8 sampai jam 10. Bertempat di ruang kelas Arofim dengan pembagian waktu sebagai berikut. Jam 8 sampai jam 8.15 kegiatan awal, jam 8.15 sampai 8.45 kegiatan bidunya, jam 8 sampai 40 jam atau wali memiliki kewenangan penuh dalam memberikan izin kepada anaknya untuk melakukan PTM atau PJJ. Orang tua dapat memilih lembar yang dikasihkan hari ini mendampingi putra-putri tercinta selama bermain dan belajar daring, memberikan pemahaman dan biasakan protokol kesehatan kepada anak sebagai persiapan kelak ketika dimulai KBM tatap muka di sekolah. Orang tua atau wali mengutamakan kenyamanan dan kegembiraan saat kegiatan anak PDR. Nah, untuk buku pendamping yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustazah Fitri Kepala Sekolah TKIP Istiqomah, yaitu buku. Nah, untuk setiap hari yang akan dibawa atau diisi buku ini buku penghubung yang akan diisi ustazah dan orang tua di rumah. Yang pertama, orang tua mengisi lembar identitas siswa. Yang untuk identitas siswa mohon diisi. Untuk daftar kehadiran anak, biasanya ini nanti dikasih stempel setiap masuk anak untuk mengecek biar tambah semangat. Terus lembar selanjutnya itu diberikan setiap hari nih stempelnya setiap masuk. Untuk ini lembar yang ada subtema ini kegiatan biasanya nanti akan dikasih tempelan dan di sini ada para ustazah, tapi karena masih PJJ nanti yang ini untuk apa tanda tangannya ini orang tua kosong di rumah ya ini nanti jadwalnya dikasih. Ini masih apa untuk pengambilannya seminggu sekali ya Mas. Terus yang kegiatan anak pendamping, nah untuk lembar ini kegiatan anak di rumah ini mohon diisi biar yang ini hari tanggal hafalan ini diisi orang tua untuk pengulangan pembelajaran yang hari ini. Yang untuk aktivitas di rumah ini anak untuk penyemangat anak sholat, ada sholat 5 waktu ini bisa diisikan. Nah terus diisi keterangan ada sholat 5 waktu, mengulang pelajaran akhlak terhadap orang tua, akhlak
kebiasaan orang tua ini kalau pas meeting ya, kalau pas tatap muka, tapi kalau nggak pas tatap muka bisa WA langsung mawon ke usahanya, ke wali kelasnya, nanti bisa yang kurang dimengerti atau ini bisa langsung ditanyakan. Mungkin cukup itu yang saya sampaikan tentang KBM di KB Istiqomah. Semoga kita semua terhindar dari virus COVID-19 dan pandemi segera berakhir. Jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan 3M. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek suara. Ya, langsung saja saya akan menyampaikan untuk sosialisasi kegiatan belajar mengajar untuk kelompok TKA atau sama dengan TKB. Untuk yang pertama itu seperti tadi tidak jauh beda dari kelompok bermain. Itu ada kegiatan hafalan, ada surat-surat pendek, juga ada dua-dua harian, hadis juga sama. Untuk targetnya yang berbeda nanti. Untuk kelompok bermain mungkin sampai surat apa, untuk TKA surat apa, TKB surat apa. Nanti ada ini targetnya berbeda-beda seperti itu. Untuk selanjutnya itu proses kegiatan belajar kesehariannya. Ini ya dari jam 7.45 sampai jam 8 nanti ada literasi ISIM atau Iqra. Cuman kalau selama PTM sebelum normal ini anak juga diantar lebih pagi juga ada kegiatan membaca ya, membaca ISIM juga Iqra juga tetap ada walaupun belum normal tapi tetap juga ada seperti itu. Untuk selanjutnya jam 8 sampai jam 8.15 ada kegiatan awal. Nanti ada kegiatannya awal itu berisi tentang baris, asmaul-husna, kegiatan jasmani, berbagi cerita dan pengembangan lainnya ya. Selanjutnya jam 8.15 sampai jam 8.45 ada kegiatan dunia. Nanti kegiatan dunianya meliputi hafalan surat pendek, 2 harian, hadis, mafudot, surat duha, sama di sini tentang akidah, ibadah, akhlak, adab, kisah-kisah Nabi. Selanjutnya jam 8.45 sampai jam 9 itu nanti kegiatan literasi. Ini ya setiap hari Senin itu mengenal huruf, kata, dan kalimat. Selasa seni batik, Rabu mengenal angka, penjumlahan, pengulangan sederhana, Kamis mengenal kod, kaligrafi, dan bahasa Arab. Bahasa Arab dasar ya. Untuk hari Sabtu nanti mengenal bahasa Inggris dasar. Jam 9 sampai jam 9.30 nanti kegiatan inti. Nah, kegiatan inti di sini kita mengalami ya ke pembelajaran STIM dan saintifik, meliputi perkembangannya nilai agama dan moral pertama, kedua fisik motorik, kognitif, dan bahasa sosial emosional juga sendiri. Ada 6 lingkup perkembangan. Selanjutnya jam 9.30 sampai jam 9.45 nanti istirahat, doa, cuci tangan, makan snack. Kalau nanti ini selama masih daring nanti snack dibawakan pulang gitu ya. Selanjutnya jam 9.45 sampai jam 10 itu kegiatan akhir berupa evaluasi, doa, salam, pulang. Nah, untuk selanjutnya ini ya untuk tempat saya jelaskan dulu untuk tempat. Selama masih daring kita belum bisa menempati ruangan kelas. Jadi nanti untuk
wajib tetap kita sampaikan. Nanti bahasa Inggris itu setiap hari Sabtu ya, bahasa Arab hari Kamis, dan untuk Iqra nanti setiap hari. Nah, itu kegiatan ekstrakurikuler yang wajib. Kalau untuk ekstrakurikuler pilihan kita berikan nanti kalau sesudah normal itu meliputi komputer, qiraah, menggambar dan mewarnai, rebana dan rebana ya, itu untuk kegiatan ekstrakurikuler pilihan. Ini diberikan ketika nanti kondisi sudah normal. Selanjutnya untuk kegiatan rutin lainnya yaitu kegiatan fisik jasmani setiap pagi, pembiasaan cuci tangan dan minum air putih, belajar berinfak setiap hari Kamis. Jadi setiap hari Kamis nanti ananda diajarkan untuk berinfak seikhlasnya ya, sukarela. Selanjutnya kegiatan jalan-jalan sehat ini selama ini ditiadakan dulu selama pandemi. Kegiatan menabung ditiadakan juga selama pandemi. Biasanya setiap hari Senin ada kegiatan menabung kalau normal, tapi untuk selama pandemi itu diliburkan dulu, ditiadakan dulu. Selanjutnya untuk jadwal giliran snack, saya sampaikan jadwal snack anak dibagikan setiap awal atau akhir bulan melalui guru kelas. Jadi nanti ada jadwal yang akan dibagikan ke anak. Snack dianjurkan snack sehat, tidak mengandung bahan pengawet, pewarna tekstil, beras atau tidak kadaluarsa. Harga snack itu minimal seharga 4.000 per anak. Jumlah snack sebanyak anak yang ada di kelas ditambah 3. Biasanya 3 itu guru dan kawan. Biasanya gurunya guru kelasnya dan guru lain. Snack mulai dibagikan jam 9.30. Mohon diperhatikan tanggal giliran membawa snack anak dan sudah siap sebelum jam makan snack siswa. Tapi untuk selama pandemi dibagikan dibawa pulang. Selanjutnya, standar operasional prosedur kunjungan orang tua atau wali santri ke sekolah. Ini mohon diperhatikan ya. Yang pertama itu orang tua atau wali dalam kondisi sehat, tidak ada gejala batuk, pilek, demam atau sesak. Wajib memakai masker. Wajib ukur suhu tubuh kurang dari 37 derajat Celcius. Melepas alas kaki ketika masuk kelas atau ruang sekolah. Wajib cuci tangan pakai sabun di wastafel sekolah. Tidak menjabat tangan. Jaga jarak aman dengan orang lain minimal 1,5 meter. Tidak membuat kerumunan. Datang seperlunya. Selalu menjaga kebersihan sekolah. Diharuskan mengantar dan menjemput anak tepat waktu. Mengantar dan menjemput berhenti di depan gerbang sekolah. Kalau selama masih di masjid berarti di depan gerbang masjid. Orang tua rutin memonitor kondisi kesehatan anaknya sebelum berangkat ke sekolah. Orang tua rutin mengisi form data kesiapan belajar anak di masa pandemi COVID-19 sebagai persiapan pembelajaran tatap muka pada link Google Form yang akan di-share di kelas. Data mohon diperbarui secara berkala setiap ada perubahan. Formulir bisa diisi oleh orang tua lebih dari sekali. Untuk selanjutnya standar operasional prosedur anak didik. Orang tua mengantar anak sampai ke ruang kelasnya. Berarti kalau untuk selama ini kalau masih di masjid cukup dibawa aja tidak apa-apa, atau sampai ke ruangan atas. Terus selanjutnya anak disambut guru di pintu gerbang, lengkap dengan mengenakan perangkat kesehatan sesuai protokol COVID-19. Saat turun dari kendaraan, anak sudah menggunakan masker atau face shield. Setelah cuci tangan, anak akan diperiksa suhu tubuhnya. Jika suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius, siswa diminta untuk pulang kembali ke rumah. Sebenarnya tadi cuci tangan dulu yang berbaris, menjaga jarak. Anak tetap menjaga jarak. Jika anak terdeteksi batuk, pilek, demam, diminta untuk kembali ke rumah hingga kondisi sehat kembali. Selanjutnya dilakukan penyemprotan disinfektan pada peralatan belajar bermain siswa secara periodik. Anak diantar langsung menuju kelas dan meletakkan perlengkapannya, tas dan sepatu di loker masing-masing. Selesai pembelajaran, anak keluar kelas dan kembali mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Anak menunggu penjemputan tetap di dalam kelas dan pulang menuju ke rumah dengan dijemput oleh orang tua atau wali
membuka sepatu sebelum masuk ke dalam rumah. Menyemprotkan disinfektan pada barang-barang yang dibawa. Langsung mencuci tangan dan kaki menggunakan sabun di air mengalir. Membuka pakaian sekolah dan langsung memasukkan ke tempat pecahan pakaian sekolah. Selanjutnya, jangan menyentuh benda apapun sesampai di rumah sebelum badan bersih. Jangan langsung beristirahat dan segeralah mandi dengan sabun. Kembali berpakaian yang bersih dan melanjutkan aktivitas di rumah kembali. Ini tadi untuk prosedur operasional untuk anak didik. Jadi perlu diperhatikan begitu. Itu tadi yang perlu saya sampaikan untuk sosialisasi KBM untuk TKA. Oh ya, ini yang terakhir ini ada buku penghubung semacam ini. Buku penghubungnya nanti akan dibagikan setiap hari. Selesai anak belajar, ini nanti juga akan dibagikan pulang, dibagikan kembali. Jadi dibawa pulang setiap hari ada buku penghubung. Jadi ada komunikasi antara orang tua dan guru itu lewat buku penghubung ini, dan nanti di dalamnya juga tadi tidak jauh beda dari kelompok bermain tadi. Nanti data diisi orang tua, nanti setelah dibagikan ke anak ya, ini data diisi orang tua. Terus ada di dalamnya ada kegiatan anak di rumah. Nah, kegiatan anak di rumah mau diisi, nanti di sini ada hari tanggal, terus hafalan, bisa hafalan berarti hafalan surat atau doa apa, lancar atau ulang. Nah, seperti itu untuk kegiatan di rumah. Terus aktivitas di rumah juga di sini juga diisi sholat wajib, mengulang pembelajaran dan sebagainya. Ini kita dibaca sendiri ya di sini. Nah, nanti ini diisi. Terus selanjutnya ada kegiatan anak di sekolah. Kegiatan anak di sekolah nanti di sini ada hari tanggal, kegiatan kimia, kita pembelajaran. Ini nanti yang mengisi ustazah. Di sini yang mengisi gurunya kelas masing-masing. Dan ada kegiatan pembelajarannya, hafalannya apa, nanti setiap ganti surat, doa, hadis nanti ada tempelan di sini. Jadi kegiatannya ditempel di sini. Nanti mohon dicek orang tua tetap ada kerjasamanya. Nanti setiap ada perubahan ada kegiatan hafalannya berubah, tetap orang tua ada kerjasama di rumah di murojaah kembali seperti itu. Murojaah dihafalkan, diulang-ulang seperti itu. Oke, ini untuk buku penghubungnya. Nanti dibagikan ketika anak sudah masuk. Jadi ya sudah apa yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu Arisandri yang kami hormati. Sebelum acara dilanjutkan, perlu kami kenalkan kepada Bapak Ibu semuanya, para asatidzah yang akan mengajar pada putra putri panjenengan semuanya. Yang pertama, kami perkenalkan Ustazah Fitri Esmeni SPD dari Mutia Surakarta sebagai Kepala Sekolah KP dan TKIT Istiqomah. Sebagai Kepala Sekolah TKIT Istiqomah. Ya, ini. Yang selanjutnya Ustazah Nurul Azizah SPD Out, bertempat tinggal di Surakarta, sebagai Wakil Kepala Sekolah KP dan TKIT Istiqomah.
Yang selanjutnya Ustadzah Juwati, Kepala Sekolah Kelompok Bermain yang bertempat tinggal di Surakarta. Ya. Yang selanjutnya Ustadzah Eka Nita Titis SPD yang beralamatkan di Bayudono. Dia mengajar di Ar-Rahim atau Kabi. Yang selanjutnya Ustadzah Juli Susilowati SPDI. Beliau bertempat tinggal di Colomadu. Beliau adalah mengajar di Al-Malik atau A1. Ya. Yang selanjutnya Ustadzah Hesti Ningsih Diah Kusandari SHI. Dia tinggalnya di Jelanggu. Dia ngajar Al-Malik atau A1. Yang selanjutnya Ustadzah Hanifah S. Aki. Beliau bertempat tinggal di Surakarta. Beliau guru kelas Al-Karim atau A2. Ya. Yang selanjutnya Ustadzah Luki Endah Jayagiri SPD. Bertempat tinggal di Surakarta, kelas Al-Karim atau A2. Beliau ngajar. Ya. Yang selanjutnya Ustadzah Nur Faizah SPD, tinggal di Surakarta. Kelas yang diajar adalah B1 atau Al-Hakim. Ya. Yang selanjutnya Ustadzah Ulfa Husnul Fatimah SPD, kelas Al-Latif B2. Beliau tinggalnya ada di Kartosuro. Ya. Yang selanjutnya Ustadzah Tuti Cahyaningsih SPD, kelas Al-Latif atau B2. Beliau tinggalnya di Gondang Rejo. Yang selanjutnya Ustadzah Asih Puspita Sari, sarjana sosial bagian administrasi. Beliau tinggalnya di Surakarta. Beliau hadir ya karena masih ada sesuatu, ada keperluan. Yang selanjutnya Ustadzah Sri Sumarni sebagai urusan rumah tangga. Beliau tinggalnya di Surakarta. Ya, karena masih ada urusan. Ini Ibu Bapak yang kami hormati, kami kenalkan tenaga-tenaga yang mengurusi sekolah ini dan yang mengajar di Putra Putri Panjenengan. Yang selanjutnya waktu memberikan kepada Bapak. Waktu, mari kita lanjut untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Tadi sudah ada yang mengajukan pertanyaan pada kolom komentar, ada beberapa pertanyaan dari wali santri. Ini ada pertanyaan yang pertama dari Ibu Ratna Juwita. Mohon maaf Bu, saya mau tanya di sini saya baca kalau anak ada keluhan batil atau demam dan lain-lain, anak dipersilakan pulang. Ini misalnya anak ada alergi dingin di pagi hari, pilek, apakah juga akan dipulangkan? Soalnya ini bersifat sementara, mohon informasinya. Terima kasih. Oke, itu pertanyaan yang pertama dari Ibu Ratna Juwita. Untuk pertanyaan yang kedua dari Ibu Fanan Farah. Jadinya Senin itu TK masuk PJJ atau PTM? Oke. Baik, ditunggu untuk pertanyaan selanjutnya, J. Pertanyaan yang dari Bu Ratna Juwita dan Panantara akan dijawab disampaikan oleh Kepala Sekolah TKP Istiqomah oleh Sudah Putri. Pertanyaan dari Mama Ratna Juwita terkait tentang standar operasional prosedur anak didik. Di poin nomor 6, jika anak terdeteksi batuk, pilek, demam, diminta untuk kembali ke rumah hingga kondisi sehat kembali. Ini yang kami maksudkan adalah batuk pilek demam yang merujuk pada gejala COVID-19. Jadi misalkan anak pileknya disebabkan oleh hal lain, dipastikan itu bukan COVID atau karena alergi. Kami kecualikan, jadi kami izinkan anak untuk bersekolah dengan cara tetap mematuhi protokol kesehatan atau mematuhi. Untuk pertanyaan selanjutnya dari
Mama Panangkara. Jadinya saya itu TK masuk PJJ atau PTN, baik TK maupun KG untuk tanggal 12 sampai 24 Juli 2021 kita masih menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh atau daring. Jadi untuk pembelajaran tatap muka kita rencanakan setelah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat sudah dicabut oleh pemerintah kota. Jadi kita rencanakan bila tidak ada perubahan, semoga saja tidak ada perubahan, itu tanggal 26 Juli kita rencanakan anak mulai masuk tatap muka. Itu sudah jelas ya. Lalu ini ada juga pertanyaan dari Mama Isma Ubaidah. Untuk materi mohon di-share di grup. Jadi nanti materi yang ada dari paparan dari kepala sekolah, dari guru kelas itu semua akan di-share melalui grup kelas masing-masing setelah kajiannya selesai. Demikian, semoga bisa menjawab pertanyaan. Oh iya, ini ada pertanyaan lagi. Untuk PJJ Senin, siswa memakai seragam atau bebas nih? Dari Mama Umi Jaya. Jadi untuk selama PJJ kan artinya anak masih berada di rumah, belajar dari rumah. Jadi anak dipersilakan memakai seragam bebas. Gitu. Lalu ada dari akun TSPKU Solo, itu untuk 2 minggu ini masih daring. Untuk mendapatkan buku monitoring bisa diambil kapan, daring, besok, polanya dari mana, pakai Zoom atau tugas-tugas. Untuk ini akan dijawab oleh si guru mengenai pembelajaran dari game di kampus. Itu konsepnya seperti apa bisa dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi untuk pembelajaran 2 minggu ini ya, jadi tanggal 12 sampai tanggal 24. Oke, untuk seminggu pertama dari tanggal 12 itu 1 minggu itu kita ada kegiatan MOS. Jadi 2 minggu ini pas ya. Untuk 1 minggu nanti kita ada perkenalan dulu semacam perkenalan ustazah, kelas, terus nanti anak nanti bisa menggunakan Zoom atau apa ya, Google Meet ya, Google Meet semacam itu, atau enggak fit call ya, fit call juga bisa, fit call lewat WhatsApp seperti itu. Itu untuk minggu yang pertama, di seminggu tanggal 12 itu ya sampai tanggal berapa itu? Ya seminggu depan ya tadi. Terus untuk seminggu belakangnya nanti anak akan diberikan tentang protokol kesehatan, prokes, full prokes. Jadi kita memperkenalkan prokes jadi kepada anak selama 1 minggu itu. Dan seperti itu ya Ibu. Sudah? Dan itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pertanyaan lagi bisa disampaikan melalui kelompok? Sudah terjawab. Apabila tidak ada pertanyaan, kami kembalikan kepada pembawa acara. Baik, ini sudah tidak ada masih ada. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Putri Novianti. Waktu masuk apakah anak pakai seragam? Enggak, sudah. Jadi selama masuk sekolah itu kita masih menunggu peraturan dari pemerintah Kota Surakarta dan Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Kalau untuk tanggal 26 Juli mendatang itu anak-anak masih berpakaian bebas mesti sopan. Dan kegiatan belajarnya untuk TK masih di masjid, untuk KG di ruang kelas masing-masing. Ya, baik, untuk sesi tanya jawab pada hari ini kami tutup. Untuk info selanjutnya nanti kami share di grup kelas masing-masing ya. Itu masih ada nanti semua.
oleh Bapak Mudakir kepada Bapak. Mari Bapak dan Ibu semuanya, wali santri dan para santri yang ada di ini, mari kita berdoa mohon kepada Allah SWT, semoga anak-anak didik nanti dari anak yang soleh solehah dan orang tuanya Allah beri rezeki yang halal yang barokah, dan para santrinya semuanya diberi sehat walafiat dan rezeki yang halal yang barokah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqo haqqo wajibna cibah wa arinal batila batila wajibna istinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiatan fi jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizkina wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Amin alaina fi sahatil maut wa najata minan nari wa khwan indal hisab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa husni ibadatik wa husni ibadatik. Allahumma tahilna jannata ma'al ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka khairul umur wa khairul qiyam wa khairus siyam wa khairul ruku' wa khairus sujud wa khairus shalah wa khairuz zakah wa khairul hajj wa khairul umrah wa khairul nikah wa khairul walimah wa khairul wiladah wa khairul tarbiyah wa khairul tarbiyah wa khairul tarbiyah. Ya Allah ya Rabb, berilah ya Allah dan jadikanlah ya Allah anak didik yang sekolah di KB dan di KIT Istiqomah ya Allah. Jadi anak-anak yang soleh solehah ya Allah, anak yang cerdas ya Allah, anak yang sehat ya Allah. Ya Allah ya Rabb, para orang tuanya anak-anak yang sekolah di KB dan di KIT Istiqomah ya Allah, berilah sehat, berilah kekuatan iman dan Islam ya Allah, dan berilah ya Allah rezeki yang halal dan barokah. Ya Allah ya Rabb, para asatidzah dan pengurusnya KP dan TK Istiqomah ya Allah, berilah sehat, kekuatan, iman dan Islam. Ya Allah, beri rezeki yang halal, yang barokah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, apabila yang belum punya jodoh ya Allah, berikan jodohmu ya Allah. Dan apabila yang belum keturunan, berilah keturunan anak yang soleh solehah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, bimbinglah ya Allah para guru di KP dan TK Istiqomah ini ya Allah pada jalanmu ya Allah, jalan yang lurus ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb, segera hilangkan ya Allah wabah corona ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, segera hilangkan ya Allah wabah corona ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, segera angkatlah ya Allah wabah corona ini ya Allah, sehingga kami bisa beraktivitas seperti biasanya ya Allah. Orang-orang sama rukuk dan sujud kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Sekian. Wassalamualaikum.